Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Baik, Ibu. Baik, alhamdulillah. Baik, Bu. Semua sehat ya? Sehat. Semua sehat. Ya. Baiklah, sebelum melakukan pembelajaran hari ini, sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini bermanfaat dan berkah. Ayo, kemarin yang memimpin doa sudah Okta. Kita kalau memimpin doa setiap hari itu harus bergilir ya, Nak ya. Sekarang, Iya, Bu. Sekarang Tri, ayo coba Tri, pimpin doanya, Nak. Baik teman-teman, sebelum belajar kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baiklah. Sebelum melakukan pembelajaran, kita menyanyikan lagu nasional kita untuk menanamkan semangat kebangsaan kita, yaitu lagu Indonesia Raya. Yuk, kita mulai. Tanah airku, tanah tumpah darahku, Aku di sana sanalah aku berdiri, jadi Indonesia Kebangsaan dan tanah air Indonesia hiduplah negeri bersatu jiwanya adanya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, melalui kegiatan mengamati gambar dan video peserta didik dapat menguraikan secara urut peristiwa siklus air tanah berdasarkan teks non-fiksi. Yang kedua, setelah mengamati, peserta didik mampu menghubungkan urutan peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi. Kemudian setelah mengamati, peserta didik dapat menuliskan kembali peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks non-fiksi. Melalui kegiatan mengamati, peserta didik mampu menceritakan kembali secara lisan peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks non-fiksi. Melalui kegiatan berdiskusi, peserta didik mampu menjabarkan urutan siklus air. Kemudian melalui kegiatan mengamati, peserta didik mampu menganalisis manfaat air bagi kelangsungan hidup. Yang terakhir, melalui kegiatan mencoba, peserta didik mampu membuat kesimpulan tentang terjadinya air tanah dan air permukaan. Ya, sebelumnya aku bertanya dulu. Untuk materi kemarin kita tentang manfaat air. Masih ingat nggak? Apakah fungsi air bagi kehidupan? Yuk, ada yang bisa jawab? Untuk minum.
Untuk mandi, untuk minum, mandi, cuci piring, Bu. Iya. Cuci sepeda. Jadi air itu sebagai sumber kehidupan kita ya nak ya. Misalnya tadi seperti Okta untuk mencuci sepeda, untuk masak, untuk mencuci baju, untuk mandi. Apakah manusia bisa hidup nak tanpa air? Tidak bisa, Bu. Ayo. Tidak Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Bu. Iya. Karena Kenapa nak air itu sebabnya? sumber kehidupan. Oh iya, pinter. Karena air itu sumber kehidupan. Jadi selain makanan, makhluk hidup itu membutuhkan air untuk kelangsungan hidupnya. Karena air selalu tersedia di bumi dan tidak akan pernah habis. Materi kita hari ini yaitu tentang perubahan lingkungan. Subtema 2, pembelajaran 1. Nah, di sini ada 2 gambar, Nak. Ayo coba diamati, ada gambar A dan gambar B. Jelas nak gambarnya? Apa komentarmu melihat kedua gambar tersebut? Gambar A banyak air, Ayo. Gambar A hijau, Bu. Gambar B warnanya hijau, yang gambar B itu kurang air, Ya. juga gersang. Ya, pinter. Gambar yang A itu tadi hijau, banyak air. Yang jelas gambar A ini lebih indah ya nak ya daripada gambar B ya. Gambar A lebih indah dari gambar B. Karena gambar A ini menunjukkan gambar yang subur. Gambar B menunjukkan gambar yang apa tadi nak? Gersang. Itu karena kurangnya cadangan air. Ya. Kemudian dapatkah lingkungan seperti gambar A berubah menjadi gambar B? Bisa ya nak ya. Penyebabnya apa nak? Kurang Panas, air. Bu. kurang air, Bu. Panas. Kurang air. Panas. Iya, pinter. Jadi gambar A ini bisa berubah menjadi gambar B. Bisa saja penyebabnya yaitu karena kita tidak menjaga lingkungan, menebang pohon sembarangan, sehingga menyebabkan kehilangan cadangan air tanah. Begitu juga sebaliknya. Dengan gambar B bisa berubah seperti gambar A tidak? Bisa, Bu. Ayo, Bu. Ya. Gimana caranya? Dikasih banyak air, Bu. Musim Dikasih hujan, banyak Bu. air. Air. Hujan. Dengan cara mengadakan reboisasi, penghijauan ya nak ya. Kemudian kita sendiri juga harus menjaga lingkungannya supaya tetap subur, supaya cadangan airnya melimpah. Nah, kemudian mengenai perubahan lingkungan yang menguntungkan dan yang perubahan lingkungan yang merugikan, itu terjadi karena faktor alam dan kegiatan kita sendiri, kegiatan manusia, ya. Setelah mengamati, di sini ada teks siklus air. Coba dibaca secara bergilir. Ibu minta Okta, ayo Kak, dibaca nak paragraf pertama dengan judul. Ya, siklus air tanah. Proses siklus air menyebabkan air bergerak meninggalkan tanah ke udara. Selanjutnya, air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Nah, air yang turun ke tanah ini ada yang masuk ke sungai. Aliran air di sungai ini akan terkumpul kembali di laut. Selain masuk ke sungai dan mengalir ke laut, ada juga air yang tergenang membentuk danau. Air yang turun ke tanah ada yang masuk dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta batuan yang disebut sebagai air tanah. Air yang masuk ke dalam tanah ini kemudian menjadi air cadangan, sumber air. Air cadangan akan selalu ada apabila daerah peresapan air selalu tersedia. Daerah resapan air terdapat di hutan-hutan. Tumbuhan hutan mampu memperkukuh struktur tanah. Saat hujan turun, air tidak langsung hanyut, tetapi air akan terserap dan tersimpan di dalam tanah. Air yang tersimpan dalam tanah akan menjadi air tanah.
Air akan lebih mudah meresap jika terdapat banyak tumbuhan. Air yang meresap akan diserap oleh akar tumbuhan tersebut. Adanya air dan akar di dalam tanah menyebabkan struktur tanah menjadi kuku dan tidak mudah longsor. Kegiatan penebangan atau pembakaran hutan untuk membuka lahan pertanian, perumahan, atau industri dapat mengurangi kemampuan tanah dalam menyimpan air. Akibatnya, pada saat hujan terjadi banjir, dan pada saat kemarau banyak daerah mengalami kekeringan. Pembangunan jalan yang menggunakan aspal atau beton dapat menghalangi meresapnya air hujan ke dalam tanah. Akibatnya, pada saat hujan, air tidak dapat meresap ke dalam tanah. Hal ini menyebabkan terjadinya banjir dan air menggenangi jalan-jalan. Apa akibatnya jika daerah resapan air semakin berkurang? Apabila daerah resapan air semakin berkurang, cadangan air di bumi ini semakin menipis. Sudah ya, Nak? Nah, tadi ini siklus air tanah. Ya, kemarin sudah dibentuk kelompok. Masih ingat kelompoknya, Nak? Ya, Sekarang Bu. coba bergabung ke kelompoknya masing-masing. Nah, di sini Ibu akan bagikan LKPD tentang urutan peristiwa yang ada pada bacaan siklus air tanah di atas tadi. Ini dikerjakan secara diskusi, Nak ya. Kemudian peristiwa 1 apa bunyinya, peristiwa 2 apa bunyinya, peristiwa 3 apa bunyinya, nanti dibacakan tiap kelompoknya. Ibu kasih waktu 5 menit. Sekarang Ibu minta carilah 3 urutan peristiwa yang ada pada bacaan siklus air tanah. Sudah selesai, Nak? Udah, Bu. Ya, ayo siapa yang mau membacakan peristiwa 1? Peristiwa 1, air bergerak meninggalkan tanah ke udara. Selanjutnya, air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Ayo peristiwa 2, kelompok Okta. Saya, Bu. Boleh. Air Ayo, Nak. cadangan akan selalu ada apabila daerah resapan air selalu tersedia. Sudah, Bu. Pinter, ya. Yo, yang peristiwa ketiga, kelompok yang lain, Nak. Keberadaan hutan sangat penting karena hutan sangat berperan dalam penyimpanan air. Ya, pinter. Jadi, 3 urutan peristiwa yang ada pada bacaan siklus air tanah di atas. Yang pertama apa, Nak? Ayo bareng-bareng. Air bergerak meninggalkan Tanah ke udara. Selanjutnya, air turun lagi. Air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Peristiwa yang kedua, Air cadangan akan selalu ada apabila daerah resapan air tersedia. selalu tersedia. Pinter. Yang ketiga, keberadaan hutan sangat penting karena hutan sangat berperan dalam penyimpanan air. iya, keberadaan hutan sangat penting karena hutan sangat berperan dalam penyimpanan air. Ini juga kembali ke kita, Nak, supaya lingkungan kita tetap subur, cadangan airnya cukup. Kita harus selalu menjaga lingkungan, menjaga kebersihan, ya, mengurangi limbah atau sampah. Kemudian yang kedua, coba kerjakan tugas berikut ini bersama kelompokmu. Di sini ada 3 pertanyaan. Setelah membaca teks tadi, setelah mengurutkan peristiwa, di sini ada 1, tulislah proses terjadinya air tanah. Kemudian yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi berkurangnya ketersediaan air tanah. Yang ketiga, tulislah kegiatan yang dapat kita lakukan untuk menjamin ketersediaan air tanah. Ayo dikerjakan bersama kelompoknya. Kelompoknya tetap seperti tadi ya, Nak. Ibu kasih waktu 5 menit.
Sudah, Bu. Yuk, kelompok yang lain. Ya, Sebentar sama. lagi, Bu. Ya, Ibu tunggu. Tri sudah, Nak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya. Coba sekarang Ibu minta kelompoknya Retno. Presentasikan, Nak, hasil kerja kelompokmu. 1. Tulislah proses terjadinya air tanah. Menurut kelompok saya, proses terjadinya air tanah adalah air bergerak, proses penguapan. Selanjutnya, air turun ke tanah dalam bentuk air hujan. Air yang turun ke tanah ada yang masuk dan bergerak melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta batuan. Air yang masuk ke dalam tanah ini kemudian menjadi air cadangan atau sumber air. Ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan air tanah yaitu kegiatan membuka lahan pertanian, perumahan yang dapat mengurangi kemampuan tanah dalam menyerap air, pembangunan jalan yang menggunakan aspal dapat menghalangi menyerapnya air, berkurangnya daerah resapan air, mengakibatkan cadangan air. Ya, itulah tadi proses terjadinya air tanah. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi berkurangnya ketersediaan air tanah. Ada berapa tadi? Yaitu kegiatan membuka lahan pertanian, pembangunan jalan yang menggunakan aspal itu yang dapat menghalangi meresapnya air. Kemudian yang ketiga apa? Berkurangnya daerah resapan air semakin menipis. Proses terjadinya air tanah tadi gimana, Tri? Air bergerak, proses penguapan. Selanjutnya air turun ke tanah dalam bentuk air hujan. Terus air turun ke tanah ada yang masuk dan bergerak melalui celah-celah dan pori-pori tanah. Air masuk ke dalam tanah kemudian menjadi cadangan atau sumber air. Nah, itulah terjadinya proses air tanah. Kemudian kemarin Ibu mengingatkan untuk tugas hari ini membawa batu. Ya, Bu, bawa. Kelompok Okta bawa, kelompok Retno bawa nggak, Nah? Kelompok Yuli bawa nggak? Bawa, Bu. Bawa. Ya, untuk kita akan melakukan percobaan, yaitu percobaan terjadinya air tanah dan air permukaan. Coba sekarang disiapkan, Bu juga bawa ini. Yang perlu disiapkan apa kemarin? Yang perlu disiapkan yaitu batu bata, kemudian bongkahan batu, apalagi wadahnya bawa berapa, Nak? Wadahnya bawa dua. Kemudian bahan yang lain yaitu air. Ya, kita akan melakukan percobaan yang menunjukkan terbentuknya air tanah dan air permukaan. Coba sekarang yang pertama, langkah-langkah percobaannya. Tim guru ya, Nak ya. Ayo bareng-bareng. Ada satu loyang. Ayo letakkan batu batanya di loyang pertama. Kita letakkan batu bata di loyang pertama. Sudah. Ya. Kemudian di loyang keduanya kita letakkan bongkahan batunya. Jangan digabung ya, Nak ya. Jadi loyang pertama itu untuk meletakkan batu bata. Kemudian loyang yang kedua untuk meletakkan bongkahan batu. Sudah semua, Nak? Ayo, kemudian langkah kedua, airnya dimasukkan, dituangkan ke dalam loyang. Tingginya kira-kira 5 cm. Iya, airnya, Nak. Ayo, Nak, kita praktekkan ya. Kita tuangkan airnya ke dalam loyang. Loyang pertama 5 cm. Kemudian loyang yang kedua juga kita tuangkan airnya. Sama ya, Nak ya, tingginya 5 cm. Kemudian kita diamkan selama 15 menit. Ya. Coba sekarang kita diamkan dulu
Selama 15 menit kita amati tinggi air setiap loyangnya dari kedua loyang ini. Kita amati dulu, sudah ya. Nah, sekarang bersama kelompoknya kalian amati tadi ada dua loyang. Yang pertama loyang berisi bongkahan batu, yang loyang kedua berisi batu bata. Apa hasil pengamatanmu? Tulis di buku. Adakah perbedaan tinggi permukaan air pada loyang? Kemudian yang kedua, apa yang terjadi pada loyang yang berisi batu bata? Yang ketiga, apa yang terjadi pada air loyang yang berisi bongkahan-bongkahan batu? Kemudian, apakah yang dimaksud dengan siklus air tanah? Apa yang dimaksud air permukaan? Dan dari percobaan di atas, loyang manakah yang menunjukkan terbentuknya air tanah dan air permukaan? Setelah kalian mengamati, sudah melakukan percobaan, kalian amati, nanti dipresentasikan ke depan. Ibu kasih waktu, nak. Yuk, sudah semua. Coba Zulaika. Nah, kelompoknya Zulaika, nak. Coba presentasikan, nak. Apa hasil pengamatanmu? Adakah perbedaan tinggi permukaan air pada loyang? Ada, Bu, perbedaannya. Ya, perbedaannya apa, nak? Batu bata itu airnya berkurang, tapi kalau yang berisi batu itu airnya tetap. Kenapa, nak, kok yang di batu bata berkurang airnya? Mungkin airnya diserap sama batu bata, Bu. Oh iya, pinter. Jadi ada perbedaan tinggi permukaan air pada loyang ya, nak ya. Coba yang kedua, apa yang terjadi pada loyang berisi batu bata? Tri, coba kelompokmu, nak. Loyang yang berisi batu bata airnya berkurang, Bu. Berkurang. Ya. Terus kemudian yang loyang yang berisi bongkahan-bongkahan batu? Airnya tetap, Bu, nggak berkurang, tingginya tetap. Oh iya, jadi ada perbedaan ya, nak ya. Yang berisi bongkahan batu airnya tetap, yang berisi batu bata airnya berkurang. Kemudian coba Okta, hasil pengamatanmu, Ya, tak? Bu. Ya. Apa yang dimaksud dengan siklus air tanah? Air tanah adalah air yang meresap dan mengalir di bawah permukaan tanah. Ya, yang dimaksud air permukaan? Air permukaan adalah air yang ada di permukaan tanah dan tidak teresap ke tanah. Oh ya. Kemudian yang terakhir, nak, tadi siapa yang angkat tangan ya? Saya, Bu. Coba, ya, yuk. Ya, nak, yuk. Dari percobaan di atas, loyang mana yang menunjukkan terbentuknya air tanah dan loyang mana yang menunjukkan terbentuknya air permukaan. Dari percobaan tersebut, loyang berisi batu bata menunjukkan terbentuknya air tanah. Karena batu bata terbuat dari tanah liat yang menyerap air. Oh ya, pinter. Bongkahan batu menunjukkan terbentuknya air permukaan karena batu tidak dapat menyerap air. Iya, pinter, Retno. Ya, semua ada yang beda, nah, hasil pengamatannya? Sama semua. Sama, iya. Jadi setelah kita melakukan percobaan, kita jadi tahu bagaimanakah terbentuknya air tanah dan air permukaan. Yang loyang berisi batu bata, itu airnya berkurang. Karena batu bata terbuat dari tanah yang dapat menyerap air. Kemudian sebaliknya, loyang yang berisi bongkahan-bongkahan batu, itu airnya tetap. Karena batu itu menunjukkan terbentuknya air permukaan dan batu tidak dapat menyerap air. Ya, sudah paham, nak? Ya, Bu. Sudah, Bu. Ya. Sudah paham ya? Coba
dari materi pembelajaran kita hari ini? Apa aja nak yang materi kita dapat nak? Siklus air tanah. Pentingnya air bagi kehidupan, Bu. Apalagi? Proses terjadinya air tanah. Proses terjadinya air tanah. Kemudian? Faktor yang mempengaruhi ketersediaan air. Iya, faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan air tanah. Kemudian dengan kita tadi melakukan percobaan, dengan alat peraga yang sudah kita siapkan, kita dapat menunjukkan terbentuknya air tanah. Dapat menunjukkan terbentuknya air permukaan. Sudah paham semua ya nak ya? Sudah, Bu. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tri, dari tadi kok bisik-bisik sama temennya? Kalau nggak bisa, tanya sama Bu Guru, nak. Sudah paham, Tri? Paham, Bu. Alhamdulillah, sudah paham. Nah, untuk tugas di rumah, kerjakan soal evaluasi, dan besok harus dikumpul semua. Ya, Ibu tidak bosan-bosan untuk mengingatkan kita selalu melaksanakan protokol kesehatan. Karena di masa pandemi seperti ini, kita tidak boleh lengah. Ya, nak ya? Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, coba kita minta tadi yang sudah memimpin doa, Retno, ayo nak, pimpin doanya untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Marilah kita berdoa bersama-sama. Ayo nak. Teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan kita belajar hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Ya. Baiklah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.